Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, mungkin saya doakan. Yang pasti tidak ada yang namanya kata-kata terlambat, tidak ada juga namanya bahasanya, semuanya itu dengan beriringnya doa. Karena dengan doa itulah mudah-mudahan di mana kalian selalu melihat apa yang kalian lihat selama ini, baik di channel Ciraden. Kebetulan Ciraden bersama sahabat saudara tidak asing lagi, ya, sosok orang pemuda tampan kalau bahasa ini, ya. Jadi Bang, kalau secara dalam channel mungkin kalian sudah tahu, Ustadz Misterius, kalau sebutannya Raden Sawal. Jadi beliau ini sepak terjangnya sudah melalang buana, ya. Pengalamannya sangat luar biasa. Bahkan dia sudah bisa yang namanya bahasanya, keilmuannya menyikapi setiap persoalan-persoalan yang dihadapi itu, dia sudah bisa mendeteksi. Makanya saya senang sekali ketika beliau sudah silaturahmi, ya, sama saya. Di situ mungkin ada misi, ada sedikit baiknya di mana kita menjalin hubungan di dalam sesama menjalankan memberantas kezaliman ini, mungkin terpanggil, ya, terketuk. Artinya memang Ciraden selama ini sendirian, biasanya sama Bang Reno. Bang Reno mungkin aktivitasnya kesibuk, saya biasa juga sama Bang Re juga bahasanya dalam kesibukan. Bahkan ancaman-ancaman ini bukan hanya sama si Raden. Nah, begitu juga sama si Raden Sawal. Raden Sawal ini luar biasa juga ancamannya. Bahkan preman ini bukan hanya sama si Raden, sama si Raden Sawal juga. Saya baru tahu selama ini rupanya ada niat si Prabu kayaknya, ya. Ya, betul. Mungkin entah kepencet, entah gimana, entah melirik daripada tujuan, pengen bergabung sama Ratu Angel, ya, kalau sama Raden Sawal, ya. Nah, kalau iya, sangat luar biasa ancaman itu, ya. Kalau si Raden ini dia bergabung sama tadinya Muhammad Barong, sekarang Mat Loreng. Nah, sedangkan mereka ini Raden Sawal sudah berapa minggu dari waktu ke waktu yang saya hadapi, saya kan punya lahan nih, pondok pesantren lah bahasanya, baru wacana, baru punya niat lah, ada lahan sedikit seperti itu, mau kita buat bangunan lah, iya, iya, sedikit saya nyicil, beli bata, beli batu kan, di lokasi seperti itu. Tahu-tahu mungkin entah dari mana mereka ini, angin apa, datang-datang bagaimana caranya pengen mengakui haknya saya, artinya mau dirampas lah hak itu, artinya mengusir saya supaya jangan sampai katanya mendirikan, bahkan dia itu jangan kau dirikan yang namanya pondok pesantren, katanya. Kau dirikan saja yang namanya, saya mau dirikan, bahasanya kata dia itu hotel-hotel megah, tempat apa kata orang itu, hiburan malam, mesum-mesum, nggak tahu saya. Jadi itu katanya bisa menolong, membahagiakan orang, katanya. Ya, tapi kan di dalam arti kata, secara dalam kehidupan seperti itulah saya, artinya di situ sudah masyarakat di lingkungan situ sudah dukung, tapi di situ juga artinya di dalam perjalanan saya memang punya niat. Tahu-tahu mereka ini punya niat, bukan saja hanya ibaratnya punya misi, punya tujuan tuh mau ngerampas itu saja. Bahkan kalau bisa. Artinya begini, Ci. Iya. Tujuan dan visi misi mereka itu hampir sama seperti itu. Nah, itu. Karena kemarin kejadian-kejadian yang sudah lewat, itu Prabu, Ratu Angel, bahkan mereka itu sudah membangkitkan Ratu Iblis ataupun seperti Dewi Ambar seperti itu, yang gurunya preman itu. Nah, saya nggak tahu mereka menggunakan perewangan apa, yang dimana mereka dibangkitkan kembali agar hidup untuk menghabisi semua tim-tim spiritual. Nah, itu. Artinya bukan saja kejadian Ciraden yang ingin diambil, dirampas tempatnya, bahkan yang saya alami juga sama artinya, Ci. Sama, ya. Astaga. Nah, jadi kelewatan sekali mereka. betul. Jadi begitulah, kadang-kadang saya nggak habis pikir, ya, terhadap mereka.
Kalau secara dalam kehidupan sih nggak ada bedanya kita sama mereka ya, sama. Tapi perilaku mereka ini kadang-kadang sudah di luar jangkauan. Nalar lagi. Nalar, artinya kan logika kita bisa kita terima. Kita baku hantam, ya maaf yang ngomong, bukan kita takut atau gimana. Tapi kan penyelesaian itu nggak selesai dengan otot kan. Tapi kalau mereka kita ajak bicara baik-baik, mereka malah seolah-olah kita ini dianggapnya kecil, sepele kan begitu. Jadi serba bingung kita hadapi. Tinggal bagaimana kita atur strategi. Kalaupun mereka nanti umpamanya bisa ketemu kan, bisa hadir. Kalau memang arti nggak bisa kita ajak bicara baik-baik, ya mau tak mau, terpaksa lah. Kita ambil tindakan lah bahasanya, bersikap kan begitu. Karena memang begini, kalau selama ini yang kita alami, waktu dulu kita bersama-sama dengan tim semuanya, Bang dan semuanya. Iya. Itu mereka ini kan selalu saja membuat onar. Betul. Selalu saja meresahkan warga-warga. Benar. Ya. Iya. Bahkan banyak ternak, lahan-lahan warga yang diakui oleh mereka, yang membuat kita ini harus bagaimana caranya, yuk kita bantu warga-warga ini. Betul. Nah, bahkan kenapa banyak tim-tim spiritual sekarang ini yang terpecah, Ci? Saya menduga, Ci, ya, pengaruh-pengaruh dari preman-preman ini, karena mereka ini bukan saja menggunakan otot lagi. Betul. Mereka ini licik, Ci. Betul. Mereka menggunakan uang puluhan juta, bahkan ratusan juta. Iya, benar. Untuk diiming-imingi. Betul. Saya takutnya kenapa tim spiritual ini banyak yang jarang bersatu nih, Ci. Saya khawatir mereka ini terpengaruh dengan uang. Iya, iya. Karena bos-bos preman ini kan licik. Nih, contoh, Ciraden ini jauhi saja. Nah, ini uang 100 juta. Nah, jadi biar Ciraden tidak dibantu. Adapun kepada Raden Sawal, jangan kamu dekati Raden Sawal. Ini saya kasih uang 200 juta atau 1 M. Nah, mungkin seperti itu kalau dugaan saya. Iya, iya. Saking liciknya para bos-bos preman ini. Direkrut ya. Nah, luar biasa ya. Itu sih liciknya mereka ini. Tapi kalau menurut pandangan Raden Sawal, saya ini kan sudah berapa pekan ini ya, sampai lahan di lokasi, bahkan mereka siang malam mendatangi, bahkan tempat peristirahatan kita di sini, ya ini belum lama ini kejadian, sampai dibakar itu sama mereka. Jadi apa ya, kalau kita tidak sabar artinya kan seperti itu menghadapi mereka, tapi mereka merasa tidak, seolah-olah melakukan seperti itu, anggap mereka itu biasa saja gitu, nggak ada permasalahan. Tapi kan itu kan kita ya itu kan kita ini lemah. Iya. Yang jelas kan itu salah satu perbuatan merugikan seseorang kan. Jadi kalau orang sudah dirugikan, sudah disakiti, ya kita manusiawi ya. Nah, kita manusiawi. Bukannya malaikat ya. Tapi kalau mereka artinya secara dalam bahasanya masih dan masih ya mungkin kita juga punya pemikiran bagaimana ke depan kita harus lebih mengatur siasat, strategi-strategi ini. Kita nggak bisa kalah dengan kelicikan mereka. Benar sekali. Ya. Nah, gini, Ci. Saya tuh nggak habis pikir ya dengan polanya Prabu. Kenapa Prabu itu kok bisa dapat uang banyak, bisa memanggil orang-orang sakti? Apakah di belakang Prabu ini ada orang, Ci? Itu yang memang sedang saya pikirkan. Bagaimana caranya mengorek informasi dari Prabu, dari Ratu Angel, bahkan mereka ini kan para preman-preman nih. Betul. Tapi uangnya kok nggak habis-habis itu. Ya, banyak sekali. Betul. Jadi dari zaman ke zaman, kalau bahasanya waktu kita ikut Bangri kan, ya Bangri juga sempat di zaman Udin Botak dulu kita kalau kita lihat kan, mereka datang-datang di situ sudah menguasai lahan Bangri juga. Nah ini berhubung mungkin Bangri bahasanya sekarang ini dalam kesibukan. Dia lihat nih spiritual mana nih yang akan kira-kira ada suatu dalam perjalanan, diganggu lagi, didatangin lagi. Jadi nggak ada puas-puasnya dia nih. Jadi licik jahatnya itu luar biasa sih Prabu ini. Sepak terjangnya. Waduh. Cuman yang saya nggak habis pikir, sosok Prabu ini nggak ada kapoknya, Ci. Ya karena dia ada nyerahnya. Dia kan bangga. Bangga bahasanya kalau keilmuan setiap guru-guru itu sudah banyak yang dikunjungi, sudah banyak didatangi, keilmuan itu, wah menguasai itu. Menguasai keilmuan gurunya itu.
Apalagi kalau dia sesumbar, kalau bahasanya punya ilmu rawa rontek, apa nggak tahu. Itulah kesombongan. Iya itu sombong. Manusia yang Nah, diselimuti oleh iblis. jadi dia tidak bisa mengendalikan. Jadi dia dikendalikan sama yang saya bilang tadi itu, iblis. Jadi wajar kalau kita sebut bahasanya perwujudannya manusia, tapi tapi iblis. perilakunya ya. Makanya kita lebih baik waspadalah dari sini ke depan, hati-hati. Ya makanya dengan adanya Raden Sawal silaturahmi ya ke tempat si Raden ke sini, disitulah saya sedikit banyaknya menjelaskan kronologis tentang sedikit banyaknya persoalan-persoalan yang perlu kita hadapin ke depan. Ya apalagi yang saya alamin sekarang ini kan, boleh dikatakan luar biasa kan begitu. Jadi astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Apalah, astagfirullah. Aduh. Kenapa kalian berdua tuh? Nah ini. Prabu, kamu sangat keterlaluan sekali, Prabu. Kenapa? Saya tidak terlalu. Anda seharusnya ucap salam ataupun dengan tutur Ada kata urusan yang saya ucap baik. salam pada kau. Bukan dengan cara kamu menyepak-nyepak tempat duduk ini. Hah? Ya beginilah Tidak perilaku perlu Prabu. ini. Saya habiskan nih. Datang lagi dia. Rupanya kehendus, kecium mungkin ya. Sama Siapa, Ci? Kalau saya boleh tahu. Siapa yang ya inilah yang dibangga-banggakan sama si Prabu itu, kalau disebut guru atau aki atau pendekar, katanya udah keilmuannya sih luar biasa. Ya, jadi ini sepuhnya Prabu. Iya, kalau sebutan namanya, inilah yang namanya Mat Loreng itu. Siapa kau? Saya Raden Sawal. Nah, iya. Jadi Anda yang katanya membakar padepokan dari Cirade. Betul. Ya itu. Sebenarnya apa kesalahan kami? Nah, Bahkan kalian ini ingin mengincar tempat-tempat kediaman Ciraden, tim-tim spiritual yang lainnya. Kalian ini tidak ada kapok-kapoknya. Kami tidak terima. Mau tahu? Sudahlah, Prabu, ya. Sadar kamu. Sudah berapa kali kami memberi kesempatan kepada kamu, ya. Kami bukannya tidak mau, Prabu. Cuman kami ingin siapa tahu Anda masih mau sadar. Iya, seperti itu. betul. Prabu tidak akan sadar. Jadi sulit Raden Sawal kalau mereka ini kalau diajak bicara seperti ini. Jadi kita tanya aja maksud dan datangannya kenapa, ya? Hei Ciraden, Apa? memang aku tidak puas dengan kau. Sekarang santri-santri kau kami sandra. Maksud kalian itu Nggak ada apa? puasnya Hah? mereka ini. Murid-murid dari Iya. Ciraden. Itu Ya. kalian ingin sandra itu? Mereka itu nggak ada dosa loh. Kenapa kalian mau nyandra mau ibaratnya mau ketemu sama mereka terus mereka kalian sandra? Kan mereka nggak ada salah. Pengen tahu? Apalagi kayak kami ini. Ingin tahu kau? Iya, kenapa? Supaya kalian ikut dengan kami. Oh, ikut bagaimana maksudnya? Ikut apa kata kami? Luar biasa. Luar biasa. Inilah, Iya. Ini Prabu, ya. Mau sampai kapanpun, ya, sepak terjang kalian, kami tidak akan pernah mau. Apalagi kalian ingin kami bergabung dengan kalian. Mohon maaf, ya. Betul. Karena kalian sudah banyak merugikan orang, menyesatkan orang. Sudahlah, ya. Kami juga tidak pernah mengganggu kalian. Hei, Raden Sawal. Dengarkan ucapan saya. Silakan. Kalau Anda ingin Saya bicara. tidak pernah merugikan orang, bahkan saya pernah menguntungkan orang. Itu menurut kamu? Ya, Itu menurut kamu yang kata kamu baik. Seperti itu. Merugikan orang itu baik menurut kamu? saya tidak akan merugikan orang, akan saya bangun hotel megah Astagfirullahaladzim. supaya mereka tahu, mereka ngerti yang namanya tidur di hotel yang hebat tuh. Bagaimana? Prabu, saya mendengar bukan hanya itu yang ingin kamu bangun. Kamu ingin membangun diskotik, Ya. tempat-tempat hiburan malam. Betul. Nauzubillah min dzalik. Ya itu. Akan makin banyak orang yang tersesat oleh kamu, Prabu. Tidak mungkin ada yang tersesat karena mereka ingin merasakan hidup bahagia. Mereka bangga dengan kesesatan. Jadi Raden Sawal, saya sudah bicara seperti itu. Bahkan mereka ini kan yang membuat saya
sedikit bingung ya. Bahkan di mana saya kan sudah punya, kan saya ceritakan tadi untuk membangun pondok pesantren. Lah itu lahannya mau dibuat mereka hotel-hotel tempat-tempat begitu kan lucu. Iya. Seharusnya kalian itu ya berpikir kebaikan dari Ciraden ya, niatnya sudah tulus agar banyak muda-mudi kita yang benar-benar bertakwa. Nah, bukan malah kalian makin sesat kan. Tidak ada kebaikan. Ini sama. Kau, Kenapa? bagus kau sudah gabung dengan Ciraden. Nanti Ya, kau sudah akan jadi kubasmi. kewajiban saya. Hei, Sudah. kenapa kau harus marah-marah sama dia, basmi dia? Apa salah dia? Dia datang ke tempat saya untuk silaturahmi. Hah? Dengan tahu perceritaannya persoalan-persoalan. Kenapa? Menurut kau silaturahmi, menurut kami Musuh. kau yang undang dia karena kau pengecut. Prabu, mulut kamu terlalu besar, Prabu. Ya, kami tidak ada kata pengecut. Kami tidak ada rasa takut sedikit pun menghadapi orang-orang seperti kalian. Selagi tujuan kami baik, selagi kami ingin berjalan di jalan yang diridhoi Allah, kami tidak pernah takut. Otak kau sama dengan Ciraden. Jadi begini aja ya. Adapun kalian itu mengatakan bahwa kami mungkin selama ini yang kalian dipandang, kalian lakukan, kalian lihat, kami salah. Entah itu dari ucapan, kata-kata yang kami sampaikan mungkin menyinggung dari perasaan kalian, tersentuh hati kalian, membuat kesinggung, ya saya minta maaf. Jangan kau yang namanya seolah-olah Raden Sawal datang ke tempat saya, seolah-olah pengen bantu. Betul secara pemikiran dia ini karena dia melihat daripada kejadian-kejadian ini tidak tega. Hah? Betul kan? Dia ingin membantu kau. Iya, Karena Karena kau kalian. pengecut. Hah? karena Kau kalian ini pengecut. sudah Ciraden. dikatakan. Memang dia ngomong Raden Sawal ketika itu. Dia menantang-nantang, kau panggil katanya saudara-saudara kau. Ya, betul. Kau ajak katanya. Saya bukannya nggak mampu, ya nggak sanggup, saya bilang. Saya masih sanggup. Tapi saya perlu saya jelaskan. Lebih baik kau sadar, kau tinggalkan, nggak usah lagi ke sini. Masih aja sampai itu dibakar tempat saya. Bukan sekali dua kali mereka ini. Jadi saya ini udah sabar sebenarnya karena memang sulit bagi saya, itu suatu tantangan ya. Benar. Apalagi saya pengen ada niat baik untuk mendirikan suatu pondok pesantren. Baru aja kita bahasanya baru babat alas lah ya. Ada aja mereka ini menghalangi, Iya betul. menjadi Kau penghalang. bilang babat alas. Itu yang kau babat itu kan tanah saya, lokasi saya, bahkan saya. Kau tahu sudah ada batu, sudah ada batu bata. Hah? Sudah saya isi di sana. Jadi kau yang kurang ajar. Prabu. Tidak ada kapok-kapoknya. Tidak ada kalian ini sifat toleransi. Seharusnya kalian ini mendukung apa yang menjadi harapan Ciraden ke depannya, ya. Menjadikan muda-mudi kita menjadi penerus bangsa yang baik. Tidak perlu. Bukan malah kalian sesatkan. Tidak perlu. Hai, Raden Sawal. Semestinya kau mendukung kami dan mendukung dia. Sedikit pun saya tidak pernah mendukung sepak terjang kalian. Jadi kau tidak mau ikut kami. Mohon maaf sebelum. Ya. Saya tidak akan pernah mau ikut dengan orang-orang seperti kalian. Emangnya kau bisa pengaruhi begitu saja, kau paksa begitu saja. Jangan kau mimpi Maloreng ya. Jangan kau bangga dulu. Saya sudah katakan siang dan malam kalian selalu datang. Dan tujuan kalian apalagi sudah diucapkan tadi bahasanya mau nyandra santri saya. Ya. Apa maksudnya? Hah? Mereka nggak bersalah. Supaya kau tunduk terhadap kami. Ya nggak bisa. Tunduk gimana? Apanya yang bertunduk kan? Kalau model-model perilaku kelakuan kalian Kalau seperti ini. santriwatimu semua sudah kami ambil semua. Hah? Sudah kami masukkan di gudang. Kami sekap. Apa kau? Sudah menyerahlah kau Ciraden. Nggak bisa. Kau juga. Saya sudah katakan saya nggak bakal menyerah. Saya siap yang namanya berdiri, yang namanya di jalan membela hak. Apalagi itu yang ngomong memang udah suatu tujuan. Apapun rintangannya, apapun tantangannya, kalau menghadapi kalian, ya terserah. Sudah. Namanya bicara kau. Kenapa? Kau pergi dari sini, tinggalkan tempat ini. Kalau tidak,
kalian berdua yang kubakar di sini. Bukan tidak terbalik, Prabu. Ya. Yang datang ke sini kalian. Hah? Kenapa kalian mengusir kami? Karena kusir, karena apa? Pengen tahu kau? Hah? Karena ini lahan saya. Dari zaman dulu, Prabu, setiap ada lahan pasti Anda akui. Hah? Memang orang-orang seperti kalian ini sudah tidak ada urat malunya. Bilang urat malu. Sembarangan Urat kau. malu? Hah? Kau yang tidak punya urat malu, setan kau. Hah? Kecil kalian berdua nih, mana? Hah? Gak ada apa-apanya. Hah? Kau. Hup, hup. Awas, jangan salah. Kau pengen tahu kau? Raden Sawal. Ini yang dibangga-banggakan ya. Raden Sawal. Sudahlah, Prabu. Ya. Mau sampai kapan Anda seperti ini? Jangan mentang-mentang Anda ada dukungan ya dari guru-guru Anda. Ya, Anda menjadi sombong, semakin takabur seperti itu. benar. Saya ingatkan lebih baik kau pergi dari sini sebelum saya habisi kau. Kenapa kau mendekat dengan saya? Hah? Nih. Ada urusan apa kau dengan saya? Kau pergi, setan kau. Kau datang tempat saya. Hah? Sudah saya katakan jangan lagi kau injak, jangan lagi kau hadir, jangan lagi kau ada di sini, kau masih aja. Mat Loreng, saya katakan sama kau. Sebelum bahasanya saya menghargai ya, saya ini masih sabar, sebenarnya sabar. Tapi dalam arti kata, saya yakin kok permasalahan nggak mungkin selesai hanya di sini saja. Betul. Ya tapi kau jangan merasa seolah-olah ini kau akui. Apalagi kau ngancam-ngancam mau nyandra. Hah? Bukan masalah begitu. Apa kau tadi? Sebelum kau menghargai, kami tidak akan dijual. Hah? Ngerti nggak? Lo jual kami Apa beli. kalian mau dijual? Kami beli. Ya kalau Ngerti nggak? memang mampu, kalau sanggup, buktikan. Iya. Sudahlah Ciraden. Apanya sudahlah. Kalau permasalahan ini ingin selesai, kalian ikut kami. Betul. Ya nggak bisa. Enak aja Mau selesai. sampai kapanpun, Mat Loreng. Kami tidak akan pernah mau ikut dengan kalian dan kami tidak akan pernah mau terpengaruh dengan kalian. Ajar Kau sama sombong dengan Ciraden. Saya akan sombong dengan orang-orang yang sombong seperti Iya. kalian. Dasar curut kau. Jadi mau kau apa sekarang? Kalian pergi dari sini. Nggak bisa. Kalian yang suruh justru datang ke sini, kalian saya nggak undang. Hah? Masih saja kalian mau yang namanya tidak puas. Bagaimana caranya selalu mendatangi bahkan pengen memiliki hak ini. Bukan pengen memiliki, justru itu memang punya saya, punya Prabu. Hah? Betul Prabu. Kau ini udah merasa jago kau di sini, ha? Setan kau, ha? Saya nggak jago. Hah? Saya punya hak saya. Udah merasa jago kau. Kau. Hup, hup. Merasa jago kau, ha? Ngomong sekali. Jadi jangan kau terlalu nyolotlah bicara. Seperti seolah-olah tidak tanding, paling hebat. Memang hebat. Iya. Mau apa kau? Ingat Prabu, ya. Kesombongan kamu itu akan memakan diri kamu sendiri. Iya, betul. Jadi lebih baik kalian tinggalkan tempat ini, ya. Kami masih berbicara baik-baik. Iya, betul. Kami masih bisa beri kesempatan kepada kalian. Hadapi aku dulu. Kalian berdua. Oh, Tidak bisa. Kalau Kau kau bicara seperti mampu, itu. coba hadapi. sudahlah. Maloreng, kalau memang kau merasa bahasanya tidak puas-puasnya, apa mau kau? Kami nggak bakal yang namanya gentar, nggak bakal namanya mundur. Bagus. Iya. Momen ini Ciraden sangat kutunggu. Berapa kali aku bilang sama kau, panggil teman-teman kau. Kita buktikan. Karena menghadapi kau Ciraden, tidak ada apa-apa. Oh ya. Monggo, silakan. Mau ke apa sekarang? Iya. Rasakan ini. Nah, saya tidak perlu. Cukup Mat Loreng saja. Satu saja kekuatan kita karena sawah. Biar modar-modar di sini.
Tidak usah aku bantu. Cukup. Cuman segitu kekuatan kalian, ha? Rasakan ini. Iya. Kita hajar habis ya. Kita, iya. Kita satukan biar dia tepar-tepar di sini. Allah, Bismillah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Kau. Sombong sekali. Cuman segitu kekuatan kalian. Sombong sekali. Iya. Sudah kukatakan, ikut kami, permasalahan ini selesai. Oke. Kalau memang mau kau seperti itu, kita nyatakan detik ini, hari ini, jam ini, walaupun ancaman kau mau nyandra santri saya, kita hadapi bosan. Siapa yang kalah, siapa yang menang, siapa yang tumbang. Yuk, keluarkan kekuatanmu. Serah kau. Dan sawah kita satukan. Sombong sekali kalian. Biasa. Kurang ajar. Pergi kau dari sini. Pergi kau dari sini. Ingat Raden, Apanya? kami tetap mengganggu kau. Kau juga. Stop. Silakan. Kalau cuma satu bala bantuanmu masih kecil bagi kalian. Ajak lagi yang mana? Yang banyak sekalian, ya. Kalian juga begitu sebaliknya. Tanggung kalian berdua. Kami lebih banyak. Iya, nggak apa-apa. Akan kudatangkan lebih banyak. Iya, Ya. datangkan. Lawan kalian. aku saja tidak Iya. mampu kau. Sudah, Pak Kau Torres. anak muda. Iya. Saya tidak Jangan lagi tinggalkan dulu tuh. Panggil semua teman kau. Aku tidak gentar. Ayo, Pak Torres. Ketiga, Pak. Astagfirullahaladzim. sudah sangat keterlaluan sekali, Cik. Ya, begitulah kronologisnya perjalanan saya. Ciraden biar tahu ini Sawal, biar tahu, biar paham dimana ketika saya menghadapi mereka seperti ini, selalulah mereka itu nggak ada yang namanya bicara seolah-olah mereka itu mau sejajar. Yang ada di pandang kita ini kecil, rendah, ya nggak masalah. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik ya, dan belajar untuk berbuat baik walaupun kita bukan mengakui bahwasanya kita orang baik-baik, tapi kita sedikit belajar untuk menanamkan kebaikan itu. Jadi sahabat-sahabat, terima kasih ya. Dengan adanya seperti ini bukan berarti saya ada pemikiran atau merasa bangga, tidak. Bahkan saya terima kasih sudah dikunjungi sahabat saudara saya, Raden Sawal, biar dia tahu dengan perjalanan si Raden selama ini, dengan ancaman-ancaman yang sangat luar biasa yang saya hadapi, yang mudah-mudahan ke depannya ada solusi, ada titik terang bagaimana caranya setiap apa yang kami hadapi ini bisa kami selesaikan dengan baik-baik. Saya yakin pertolongan Allah itu selalu ada. Insya Allah tanamkan niat memang itikat kita untuk menuju kebaikan, karena kita hidup di dunia ini untuk memang dituntut bertujuan untuk berbuat baik. Jadi mereka walaupun melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin kolbunya belum kebuka. Benar. Siapa tahu ke depan, kita nggak tahu namanya manusia. Makanya saya bilang, saya sering menyampaikan kepada sahabat-sahabat, yang namanya sedikit banyaknya perbaiki sholat, perbanyak salawat, tegakkan namanya kebenaran, insya Allah sedikit banyaknya nanti perjalanan demi perjalanan kan ada suatu hikmah yang kita bisa petik. Ya mungkin itu saja, kita pamit, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.